Mama. Ya. Eh. Nah. Oke, guys. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rosa berharap anak-anak semua dan juga mama papa, seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini hari Kamis 11 November 2021 kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Rosa. Kita akan belajar masih tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku. Pembelajaran kelima. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku e-book halaman 95 sampai dengan 101. Ya, anak-anak sudah siap apa belum untuk belajar? Oke, masih sudah siap ya. Duduk yang bagus. Ikuti video pembelajaran ini sampai selesai supaya nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Perhatikan dengan baik ya. Tetap semangat. Mari kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa mohon berkat kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Hingga pada hari ini, Kau tetap memberikan kami rahmat kesehatan. Tuhan, berkati kami agar pada hari ini kami dapat belajar dengan baik dan nantinya berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak hebat, anak-anak PC yang keren dan cerdas ya. Sudah mengawali dengan berdoa. Ibu berharap anak-anak tadi juga mengikuti dengan berdoa dengan baik ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kompetensi dasarnya tentang kosakata ungkapan perkenalan diri dan keluarga terutama ya. Kita belajar tentang keluarga besar. Yang kedua, mengenal dan menentukan panjang benda dengan satuan tak baku. Kita masih melanjutkan ya belajar kita kemarin ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama nanti bisa menceritakan kegiatan yang biasa dilakukan bersama saudara ketika berkumpul. Yang kedua, menyebutkan macam-macam alat ukur tidak baku ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kalian praktek mengukur benda ya dengan satuan tak baku, yaitu menggunakan batang korek api ya. Jadi kalau kemarin pakai jengkal, sekarang pakai batang korek api. Tapi anak-anak harus hati-hati ya. Batang korek apinya benar-benar hanya untuk mengukur panjang benda, tidak dimainkan, tidak dihidupkan karena nanti berbahaya. Dan ketika melakukan pengukuran, bermain dengan korek api, anak-anak harus bersama orang tua ya. Ingat anak-anak disiplin. Kedisiplinan akan membuat kita selamat dan berhasil. Jadi anak-anak jangan melakukan hal-hal yang di luar yang ibu tugaskan. Ya, oke. Berikutnya, membandingkan hasil pengukuran. Nah, kita akan lihat ya. Ayo kita amati. Ini ada bersaudara ini ya, bermain bersama ya, menyenangkan. Mereka sedang bermain dengan senang gembira. Bermain bersama riang gembira, hati senang tiada terkira. Walau pilihan kami kadang berbeda ya, kadang permainannya berbeda ya, tapi tetap ceria, tetap bahagia, gembira. Dengan berbagi tak ada kecewa. Nah, alat permainannya berbagi dengan saudara ya, supaya permainannya lebih seru. Nah, ceritakan tentang saudara sepupumu, kegiatan apa yang disukainya serta
permainan yang kamu mainkan bersama. Masih ingat ya? Apa itu saudara sepupu? Good. Ya, bagus. Saudara sepupu adalah anak dari paman atau anak dari bibi. Ya, anak saudara. Ya, mungkin ketika berkumpul atau libur hari Sabtu atau Minggu pas ada di rumah, kalian bisa melakukan kegiatan bersama. Atau kalau tidak, kalian mengingat-ingat dulu ketika belum pandemi, ya, ketika berkumpul dengan saudara, kegiatan apa yang biasa anak-anak lakukan. Nah, nanti juga kamu bisa tanyakan kepada saudaramu, apa kesukaannya, sama atau tidak dengan kalian. Kalau tidak sama, tidak masalah. Kita tetap bisa bermain bersama dengan rukun, dengan tertib, ya, dengan saling menghargai, ya, saling berbagi mainan. Oke, nanti tuliskan permainan yang pernah kamu lakukan dengan saudaramu itu, ya, dalam LKS nanti, ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ayo masih mengamati, perhatikan baik-baik. Ya, ini ada gambar pagi yang cerah ya. Ini rumah, di dekat rumah ada pohon. Nah, lalu ini si Lucy akan mengukur. Pada pagi hari, Lucy berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Nih ya, Lucy mengukur jarak antara pohon dan rumahnya dengan langkah kaki. Nih, kalau dengan jengkal nanti jongkok-jongkok terlalu panjang ya, terlalu lama, maka Lucy mengukur jarak pohon dengan rumah dengan menggunakan langkah kaki nih. Ya, melangkah. Nih, tadi udah melangkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kalian juga bisa lakukan itu. Nah, langkah kaki dapat digunakan untuk mengukur jarak atau panjang suatu tempat. Berapa ya jarak pohon sampai ke rumah atau dari rumah sampai ke pohon itu jaraknya berapa ya? Berapa langkah? Nah, ini karena kita menggunakan alat ukur tidak baku. Kalau dengan meteran berapa meter? Kalau dengan depak mungkin agak susah, ada yang dipegangi ya. Kalian harus pegangan. Ya, jadi dengan menggunakan langkah kaki atau bisa juga telapak kaki. Ya, oke anak-anak. Nah, sekarang mari kita mencoba. Carilah alat ukur panjang sederhana lainnya seperti yang dilakukan Lucy. Kalau Lucy tadi menggunakan langkah kaki, anak-anak bisa menggunakan yang lain. Ya, ini di sini contoh menggunakan batang korek api. Nih, satu batang korek api mau mengukur pena. Ya. Nah, nanti anak-anak misalnya dengan menggunakan klip kertas, ini agak mungkin tidak semua punya ya. Yang gampang dicari ada di rumah biasanya batang korek api ya, untuk mengukur panjang benda. Nanti tugasnya dari Bu Rosa, anak-anak mengukur panjang benda dengan menggunakan batang korek api ya. Batang korek api. Nah, coba lakukan pengukuran panjang benda yang ada di sekitarmu, nanti Bu Rosa tentukan. Tapi nanti kalau yang Ibu tentukan di rumahmu nggak ada, boleh diganti yang lain. Ya, ya, jadi boleh benda apa? Ya, nanti yang penting dicatat dalam LKS-mu berapa panjangnya. Ya, dengan menggunakan alat ukur batang korek api. Oke, Nana, paham ya? Ini contohnya. Ini mengukur buku. Ini lebar buku, ini panjang buku. Nah, ini lebar bukunya 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi lebar buku 4 batang korek api. Panjangnya 1 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 batang korek api. Dijejer ya. Ini sambung menyambung ya. Jangan dikasih jarak. Sambung ya, nempel ya. Caranya ya.
Paham anak-anak? Sip. Anak-anak hebat. Harus berani mencoba. Pasti kalian bisa. Ya. Dulu aku nggak punya batang korek api. Kalau nggak ada batang korek api mungkin bisa pakai lidi yang dipatah ya. Atau benda apa. Tapi yang ada jumlahnya cukup. Karena ini harus sama panjangnya ini ya. Kalau batang korek api kan enak. Semua panjangnya sama. Ya. Oke. Nah, sekarang. Nah, yuk kita mengamati video cara mengukur benda. Ini ada caranya supaya anak-anak lebih jelas. Mari kita lihat bagaimana mengukur beberapa benda dengan menggunakan berbagai alat ukur tidak baku yang ada di sekitar kita. Ayo kita saksikan. Perhatikan penjelasannya. Kita bisa mengukur dengan hasta. Hasta itu ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengukur dengan jengkal. Jengkal itu ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Nah, terus kita juga bisa mengukur dengan depa. Depa itu ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan, seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, selain menggunakan anggota tubuh, kita juga bisa mengukur dengan benda-benda yang lain seperti ini, seperti batang korek api. Kita bisa mengukur panjang benda menggunakan batang korek api. Sekarang kita perhatikan contoh mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Di sini ada gambar pintu. Nah, sekarang kita coba ukur pintu ini menggunakan satuan hasta. Berapa hasta ya kira-kira pintu ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, berarti pintu ini lebarnya adalah 3 hasta. Berikutnya ada gambar meja. Nah, kita ukur meja ini dengan jengkal. Berapa jengkal ya kira-kira meja ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang meja adalah 5 jengkal. Selanjutnya ada gambar papan tulis. Nah, kita ukur papan tulis ini dengan depa. Berapa depa ya kira-kira papan tulisnya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Iya, benar sekali. Panjang papan tulis adalah 4 depa. Selanjutnya ada gambar buku. Kita ukur panjang buku ini menggunakan batang korek api. Berapa batang korek api ya panjang bukunya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, benar sekali. Panjang bukunya adalah 5 batang korek api. Contoh yang terakhir, di sini ada gambar penghapus papan tulis. Nah, kita ukur penghapus papan tulisnya menggunakan batang korek api. Berapa batang korek api ya penghapus papan tulisnya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, pintar sekali. Penghapus papan tulisnya panjangnya adalah 3 batang korek api. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan
video cara mengukur benda. Sekarang ayo kita lakukan. Ya, anak-anak ayo kita coba ukurlah benda-benda berikut ini dengan menggunakan batang korek api. Ya, ini. Seperti ini ya, batang korek apinya ya. Nah, yang diukur satu pensil. Jadi nanti letakkan pensilnya, terus jejerkan batang korek apinya. Ada berapa batang korek api? Kemudian buku tematik, ya, boleh panjangnya, boleh lebarnya, ya. Nanti berapa batang korek api? Kemudian pulpen atau pena, pinjam pena mama atau pena papa, ya. Kemudian buku gambar. Nah, kalau misalnya anak-anak buku gambar tidak ada, boleh diganti benda yang lain, ya. Mungkin penggaris, mungkin benda apa yang ada di rumah kalian, ya. Boleh, ya, boleh diganti yang lain. Tapi kalau ada, gunakan. Yang penting nanti kalau misalnya di sini diganti yang lain, ditulis ya, diganti apa, ya. Di sini boleh, di belakangnya nama bendanya boleh, berapa batang korek api. Kemudian buku tulis kalian, ya. Oke anak-anak, lakukan ya, bermain sambil belajar. Ini bisa kalian lakukan bersama adikmu. Ayo adik-adik diajak main, ayo deh kita main, kita susun batang korek api sambil kita menghitung panjangnya, ya. Oke anak-anak hebat, anak-anak keren, ya. Jangan menyerah ya, harus semangat. Oke. Nah, anak-anak itu yang sudah kita pelajari. Yang penting anak-anak mau mencoba, ya. Nah, sekarang kita simpulkan yuk apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak masih ingat apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Hari ini kita tidak banyak, tapi kita praktek ya. Apa yang sudah kita pelajari? Iya, kita tadi belajar bercerita atau membuat kalimat tentang kegiatan bersama anggota keluarga. Ya, tadi kegiatan bersama misalnya saya bermain kelereng bersama siapa nama saudaramu? Atau waktu libur saya bermain bola bersama saudara sepupu. Ya, kalau nggak ada sama adik juga nggak apa-apa. Ya, buat kalimatnya. Kemudian mengukur panjang benda dengan menggunakan batang korek api. Ya, oke. Nah, sekarang kita refleksikan. Coba anak-anak rasakan. Coba anak-anak endapkan. Ketika belajar tadi dari awal sampai selesai, bagaimana perasaan anak-anak? Perasaannya saat belajar hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan atau sebel atau mungkin ada hal lain? Ya, nggak apa-apa. Coba anak-anak ingat-ingat, kemudian setelah itu kamu ingat-ingat apa yang membuat senang, apa yang membuat tidak senang. Mungkin mengantuk, mungkin capek, mungkin kesel karena nggak ada temennya, ya. Tapi kita harus lawan, kita harus bangkit, harus belajar dengan baik. Nah, nilai sikap apa yang sudah kalian kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya, yang kita ikuti dari awal sampai akhir dengan baik, anak-anak tadi mengukur ya, adalah sikap teliti. Kita harus teliti, harus saling nyambung ketika mengukur tadi ya, batang korek api, ya, menghitungnya juga teliti. Percaya diri, tadi ketika bercerita, ya, harus percaya diri, pasti benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak bisa. Anak hebat itu semua bisa. Kalau salah itu biasa, namanya juga belajar. Jadi harus percaya diri. Aku nggak bisa mengukur, masih bisa dong, ya. Minta bantuan mama sekali 2 kali, habis itu bisa lakukan sendiri. Percaya pasti anak-anak bisa, ya. Peduli, ya. Kemudian nilai ketarakanitaan yang sudah kita kembangkan dari pembelajaran hari ini adalah creativity. Kreatif menciptakan sesuatu yang baru tadi ya, mencari sesuatu yang baru,
untuk diukur, untuk dijadikan sebagai alat ukur. Nah, itu ya. Anak hebat juga bisa conviction ya, berdaya juang, semangat anak-anak, jangan menyerah ya. Oke, anak-anak hebat, terima kasih. Nanti anak-anak kerjakan tugasnya lewat LKS yang Ibu Rosa kirimkan. Kemudian ukurlah benda-benda yang ada pada tabel nanti ya dalam LKS menggunakan batang korek api. Mintalah bantuan dengan kedua orang tuamu. Ingat jangan dimain-mainkan ya. Segera kirimkan kalau sudah dikerjakan. Paling lambat pukul 21 ya. Jangan terlalu malam. Pukul 22. Kadang mohon maaf. Mungkin Ibu Rosa sudah tidak pegang HP. Kadang sudah lelah. Jadi mungkin anak-anak juga ketika sudah malam. Mama lupa kirimkan. Besok paginya ya. Tapi Ibu Rosa, Bun Tata tetap menilainya. Oke anak-anak. Itu pembelajaran hari ini. Mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan semangat. Tetap semangat kerjakan tugasnya. Kita akhiri ya dengan berdoa. Ayo kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap diberi semangat untuk menyelesaikan tugas dan belajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Thank you anak-anak hebat yang sudah semangat belajar. Bye-bye. See you tomorrow.